Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama saya di channel terbaru saya, Luciana Story. It's raining, it's pouring. The old man is snoring. He went to bed and bumped his head. Couldn't get up in bed. The old man is snoring. He went. Kali ini yang perdana di channel saya bukan nyanyi, bukan cover lagu seperti biasanya, tapi saya akan menceritakan pengalaman saya sewaktu masih menyanyi dahulu. Kejadiannya cukup lama sekali, mungkin sekitar 15 tahun yang lalu, dan teknologi belum secanggih sekarang tentunya ya. Waktu saya masih nyanyi, dari panggung ke panggung, sehari bisa sampai 3 atau 4 kali dalam sehari. Kalau minggu mungkin sampai 5 kali. Nah ini pada waktu itu 2 kali malamnya ya, beda lagi sama siangnya. Jadi malamnya kebagian di 2 tempat yang berbeda, katakanlah di tempat A sama B. Ya seperti kita tahu, pada zaman dahulu segala sesuatunya nggak gampang seperti sekarang. Jadi sekarang kan harus ada Sherlock, alamat lengkap, ada Sherlocknya juga. Jadi apa-apa serba enak, langsung lokasi. Nah kita zaman dulu, kita harus nyari-nyari, puter-puter ke daerah yang dituju itu. Kadang kita udah nyampe, ternyata salah yang punya hajat, bukan itu. Jadi ya katakanlah serba susah waktu itu. Nah ini saya dari lokasi A, katakanlah mau menuju ke lokasi B. Di perjalanan antara saya memburu waktu biar keburu ya, karena waktunya malam itu cuman berapa jam gitu pertunjukan malam itu. Jadi saya terburu-buru waktu itu. Singkat cerita, setelah nyanyi di lokasi A, langsung buru-buru turun panggung segala macem. Waktu itu yang nyetir itu ayah saya sama ibu saya yang mendampingi saya. Jadi saya bertiga berangkat nyanyi, kemana-mana selalu bertiga. Dan waktu itu karena saking terburu-burunya, kan sudah dihubungi ya, Pak Lucy udah nyampe mana, kok belum ada tanda-tanda nyampe sini dan segala macam. Ya udah kita ngebut, akhirnya tibalah di tempat yang katakanlah orang Jawa bilang itu tuang. Nah itu tempat jalan raya yang sepi banget. Nah waktu itu nggak kayak sekarang sampai jam berapapun rame gitu ya. Ini yang sepi banget, jalan raya tapi sepi banget itu. Nggak ada toko-toko atau apa, masih yang kayak sawah-sawah gitu, yang kayak gitu. Jadi tiba-tiba di situ kita jalan kan ya, kita jalan ngebut sekitar kecepatan berapa ya, mungkin 130 atau 140-an gitu, karena mengejar waktu biar nututi ya, karena jaraknya antara tempat A dan tempat B begitu jauh dan belum kita nanti tanya-tanya di tempat B sana gitu loh. Jadinya ngebut, itu ayah saya yang nyetir, ngebut banget. Tiba-tiba sekitar pandangan saya itu mungkin sekitar 50 meteran itu ada melintas itu kucing. Kucingnya gede. Nah waktu itu langsung nggak keburu, kalau ngerem ini nggak, jadinya terpaksa kelindes itu kucingnya itu. Kucingnya lumayan gede ya, jadi sampai geronjal gitu, sampai gini loh nginjeknya itu. Jadi sempat berhenti, tapi kanan kiri sepi banget ya. Yang waktu itu ya sekitar 15 tahun yang lalu itu sepi banget jalan raya tuh ya, sekitaran itu 15 tahun atau berapa tahun yang lalu itu sepi banget. Jadi kita mau turun juga takut ada apa-apa gitu, maaf maksudnya kayak begal atau apa gitu. Jadi ini gimana nih, ini gimana, dilema gitu antara turun ini atau enggak gitu.
Ini orangnya telepon juga gitu loh, Mbak udah nyampe mana gitu-gitu. Ya akhirnya dengan terpaksa kami tinggalkan itu bangkai kucing itu. Jadi dengan segala ya udahlah, situasinya nggak memungkinkan gitu ya, karena gelap banget, nggak ada penerangannya minim. Saat itu gelap, posisi gelap dan juga sepi banget, takut kejadian apa-apa karena kita juga mawas diri ya. Akhirnya bismillah jalan aja gitu, jalan aja bismillah, nggak ada apa-apa gitu. Ya udah, setelah ketegangan itu saya berusaha melupakan, maksudnya dengan sambil senderan gini ya, kan capek sama perjalanan juga masih lama, sambil senderan gini di jok mobil. Ayah saya yang nyetir, ibu saya di tengah posisinya. Nah itu kita jalan. Nyampe itu kayak di perbukitan gitu, masih di perbukitan, lepas dari daerah yang tadi jalan raya, kita masuk ke perbukitan kayak bukit-bukit gitu. Jalannya lenggak-lenggok. Sekitar jam berapaan itu, jam 11-an mungkin ya. Nah sekitar jam 11-an itu kita melewati hutan ya. Lebih tepatnya hutan. Tahu sendiri kan hutan kayak gimana, jadinya ya sepi juga. Ya hampir nggak ada beda sama yang tadi, sepi, jalannya berliku-liku, berkelok-kelok, sama naik turun. Nah tiba di suatu tempat itu yang nggak bisa saya sebutkan namanya. Di satu tempat itu ada belokannya dari jalannya berbelok, tapi dari tanjakan itu turun, jadi keturunan gitu. Nah pas beloknya gini, street gini, saya kan sambil senderan gini ya, sambil tiduran, tapi tetap ngelihat, mantau jalan gitu, sambil nemenin ayah saya biar nggak ngantuk. Saya tuh sambil senderan gini bicara gitu, ngomong. Saya melihat sosok ibu-ibu parubaya, nggak tua sih, masih belum tua, sekitar umur mungkin sekitar 45-an gitu. Ibu-ibu parubaya itu dengan dandanannya itu kayak pakai kerudung, tapi zaman dulu dah diginiin kerudungnya gini gitu, sama ya busananya nggak jelas karena itu. Nah saya lurus gini, yang pas ada di ketinggian itu. Nah saya lihat lurus itu ada gubuk rumahnya gitu, karena saya nggak lihat jelas ya, orangnya ngadep sana, saya juga lihatnya dari belakang kayak siluet gitu ya, seperti siluet gitu tapi jelas. Nah saya ngeliatnya jelas itu ada orang tuh gitu, orangnya lagi ini pakai kerudung itu sama busananya kayak kebaya zaman dulu gitu, kebaya khas ibu-ibu zaman dulu lah gitu, kayak gitu di gubuknya, sebelah gubuknya. Nah itu kayak ada tampah beras itu, dia pegang tampah beras. Nah itu dia gini-giniin kayak orang Jawa itu loh, digini-gini, lalu dia nampah dong kayak gini. Nah itu jelas banget dari atas gitu turun. Nah gitu kan, saya ini iseng, itu ibu-ibu ngomong, saya ngomong, itu ibu-ibu jam segini nampah beras apa kelihatan ya gitu. Saya iseng ngomong gitu. Lalu ayah saya yang sebelah saya, mana? Juga ibu saya yang di belakang juga, mana? Serius gak ngeliat? Tadi jelas banget kan itu, yang bener jauh, cuman jelas banget gitu loh. Jelas banget kena cahaya rembulan, cahaya itu siluetnya itu bener-bener, itu rumah, gubuk, sama ibu-ibu nampah beras, nampi gitu. Kalau orang Jawa bilang itu kayak gini, set, gini, merinding. Jadi mereka berdua nggak lihat sama sekali, mana gitu loh. Jadi habis kejadian itu, lalu kejadian ini, sudahlah, lupakan dulu. Saya sementara fokus karena mau nyanyi lagi di tempat yang lokasi B ini ya. Lalu tibalah di lokasi yang B dengan akses jalan yang susah juga menurut saya, karena sudah bukan jalan raya lagi tapi masuk-masuk. Nah masuknya ini ada jalan makadaman, ada yang jalan masih tanah jalannya, bener-bener di kampung banget, pelosok banget.
Dan itu sepi banget, udah jam segitu sepi banget. Ini zaman dulu ya, zaman dulu. Kita cuman nyari insting. Nah, bunyi-bunyian di mana ya? Kita harus pasang kuping. Karena malam juga menggaungkan itu bunyi. Jadinya ini kayak sebelah sana, tapi kayak sebelah sana. Jadi kita, mana ya? Suaranya di sebelah mana ya? Ancer-ancernya cuman kayak gitu. Sedangkan masuknya udah nggak kehitung berapa kali. Masuk berkelok-keloknya itu, masuk desa ke desa itu udah berapa kali gitu. Saya nggak ngitung. Udah saking banyaknya belokan. Dan akhirnya alhamdulillah sampailah ketemulah di tempat hajatannya. Lalu saya tiba di situ, nyanyi berapa lagu, dan tiba saatnya pulang. Ini perlu Anda tahu ya, karena di desa, itu termasuk di desa. Jadi dia nggak ada yang dari kepolisian gitu loh. Sampai jam berapa, enggak. Jadi lost kayak gitu. Dulu sampai jam 1-an gitu, bubarnya itu sampai jam segitu. Akhirnya sudah kita pulang ke rumah masing-masing. Perjalanan pulang ini masih melewati yang saya jelaskan tadi, masih jalannya masih tanah, berliku-liku juga di pedesaan, tapi rumahnya yang masih jarang. Nah, ini posisi sekitar jam 2-an. Jadi saya belum nyampe rumah itu sampai gitu. Masih muter di situ, masih perjalanan pulang, habis makan dan segala macamnya ya. Sekitar jam 2-an itu sayup-sayup dari kejauhan terdengar bunyi yang sangat nyaring. Sampai nyaring banget. Kayak terdengar kayak bunyi tarkim, tapi bukan tarkim ya, kayak seperti itu, semacam itu, kayak tarkim gitu dari jauh-jauh. Ini kerasnya bukan main loh. Keras banget. Kita yang kuping normal aja nggak sampai segininya gitu loh, apalagi ini tengah malam gitu, hampir pagi ya, udah pagi sekitar jam 2-an itu dari jauh. Saya malah semakin kencang, akhirnya sangat kencang. Saya melewati itu ternyata ada musola. Jadi saya melewati musola itu ada bunyi kayak gitu tadi dari dalam musola. Saya melongo lihat-lihat, gak ada orang sama sekali. Merinding. Ini kerasnya kayak keras banget gitu loh. Kerasnya gak wajar, bener-bener gak wajar. Kami cuman ketakutan, membatin aja bertiga sambil sholawat. Ayo cepetan dong nyampe rumah. Gitu, cepetan kayak gitu. Semakin keras. Gak berapa lama dari tempat itu, tiba-tiba mobil saya mogok. Kebayang dong gimana horornya. Dan mogoknya itu tahu nggak, di tempat yang orang Jawa bilang itu gerumbul. Gerumbul itu kayak sejenis tanaman yang mengumpul di itu, membuat suatu gini. Ya itulah orang Jawa bilang gerumbul. Ya Allah, apalagi ini gitu. Sampai saya nggak ngerti harus gimana gitu. Mobil yang mogok, kita semuanya kebingungan. Suara itu tadi masih kenceng kedengarannya, walaupun sudah beberapa meter dari situ tadi. Kita berdoa, ya Allah, sudah keluarkan dari tempat ini gitu. Sementara lihat kanan kiri nggak ada siapapun sama sekali. Yang jalanan itu juga jalan makadaman. Jadi lengkap sudah penderitaan kami waktu itu. Akhirnya setelah beberapa menit nggak ada pertolongan sama sekali, nggak ada siapapun. Bismillah, akhirnya alhamdulillah bisa. Dan kami pulang dengan selamat. Itu tadi cerita pengalaman saya waktu masih nyanyi dulu, zaman masih sekolah. Kalau kalian tahu apa yang saya alami tadi dari urutan kejadian tadi, yang ibu-ibu parubaya tadi, atau yang di musola bunyi yang sangat keras di musola tadi, kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa like, comment, and share. Jangan lupa juga subscribe channel saya yang baru, Luciana Story. Pantau terus di channel terbaru saya, biar kalian tahu ada apa lagi di belakang. Mungkin saya mau cerita lagi pengalaman mistis saya, atau ada narasumber-narasumber yang lain yang saya datangkan. Tetap stay tune di sini. Saya akhiri, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.